Apa kabar saudara? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya Maya Meliasari. Sejumlah berita menarik seputar Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Antrian diserobot penumpang kapal ngamuk di dermaga eksekutif Merak. Libur Nataru, penumpang tujuan luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang meningkat 15%. Memasuki akhir tahun, warga dibebani meroketnya harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Lebak. Lonjakan penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Kota Cilegon masih terjadi di momen libur Natal dan Tahun Baru. Bahkan sejumlah calon penumpang kapal harus mengantri selama berjam-jam untuk bisa masuk ke dalam kapal Roro. Lamanya antrian menimbulkan gesekan antara penumpang dengan petugas ASDP yang mengatur kendaraan saat masuk kapal. Seperti yang terjadi di dermaga eksekutif, puluhan penumpang terjebak antrian selama berjam-jam. Akibat peristiwa itu, penumpang turun dari kendaraan dan memprotes kebijakan petugas yang tak kunjung menaikkan kendaraan mereka ke lambung kapal. Penumpang kesal karena kendaraannya tak kunjung diberikan jalur, padahal ada satu jalur yang terus didahulukan kendaraan lain menuju kapal. Penumpang bahkan sempat menghalangi kendaraan yang menyerobot antrian. Salah satu penumpang mengaku sudah mengantri lebih dari 4 jam di sekitar dermaga. Sekarang kita kan sampai di sini tadi jam 11 pagi ya. Sampai sekarang itu sekitar jam setengah 4 itu belum naik juga mas. Alasannya yang pertama karena memang banyaknya jumlah mobil yang melintas untuk pergi ke Pulau Sumatera. Itu yang pertama, sama yang kedua mungkin sistem di sini yang masih harus dibenahi. Tadi contohnya kan sempat ramai tuh di sini, banyak orang yang melakukan protes dalam artian mereka mengira kenapa yang jalan itu di sebelah kiri terus. Itu sampai satu kapal hampir penuh, sedangkan yang sebelah kanan itu nggak ada yang jalan sama sekali. Hingga Kamis kemarin, kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera masih padat dikarenakan libur panjang Natal dan Tahun Baru. Demikian juga kendaraan dari Sumatera ke Jawa. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Tidak hanya penumpang tujuan domestik, pada libur Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang tujuan luar negeri di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang juga meningkat. Antrian panjang mengular di counter check-in tempat pemeriksaan administrasi sebagai salah satu syarat untuk menaiki pesawat. Kebanyakan dari mereka memanfaatkan cuti dan libur anak sekolah untuk berlibur ke sejumlah negara seperti Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, hingga Timur Tengah. Berdasarkan data dari Imigrasi Soekarno-Hatta, jika dibandingkan tahun sebelumnya, pada libur Nataru tahun ini, terdapat peningkatan penumpang luar negeri sebesar 15%. Untuk melayani penumpang, Imigrasi Suta juga menyiapkan 56 autogate di kedatangan Terminal 3 dan 26 autogate di keberangkatan Terminal 3. Sementara untuk di Terminal 2, baik di kedatangan dan keberangkatan, masing-masing memiliki 10 autogate guna meningkatkan fasilitas layanan bagi para penumpang selama periode Nataru. Peningkatan mungkin sudah lebih banyak, mungkin ada sekitar 15% ada ya, 15% lebih ada untuk peningkatan yang warga negara pelintas yang untuk keluar. Mungkin kalau yang untuk datang, mungkin ditunggu di tanggal 2 atau tanggal 4 di bulan Januari 2025. Kalau angka mungkin berapa begini? Kalau angka saya belum bisa jelaskan, tapi mereka lebih banyak kalau destinasinya ke Singapura, ke Asia lah umumnya mereka seperti itu. Memasuki libur Nataru, tersedia 800 petugas imigrasi melayani penumpang di pemeriksaan dokumen maupun menindak warga asing yang menyalahgunakan dokumen keimigrasian. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Truk tanpa muatan terjun ke saluran irigasi di Desa Malabar, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang.
Kepala truk nyaris tenggelam hampir 1 jam di sungai ini, akhirnya ditarik ke atas dengan bantuan truk lainnya. Truk yang terlibat kecelakaan baru saja mengirim bata hebel ke salah satu toko material. Saat pulang dan melintas di lokasi kejadian, truk mengalami kerusakan pada sistem kemudi. Truk yang sedang melaju dengan kecepatan sedang tersebut akhirnya terjun ke sungai yang berada di sisi jalan. Bukan ngantuk, Pak. Kenapa, Pak? Hanya kerotnya aja yang lepas itu. kerotnya. Iya. Itu posisinya dari arah mana, Pak? Dia arah Pemerayan itu, Pak. Ke Ya mau ke Tambah. itu, mau pulang arah pulang. tapi nggak ada korban, nggak ada ya? Enggak ada. Tapi sopir selamat, Pak. Enggak ada, selamat semua. Itu sempat masuk ke sungai, itu ditarik sama apa, Pak? Iya, ditarik pakai mobil aja gitu biasa, satu teman sama warganya. juga ya? Iya. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian tersebut. Karena merupakan kecelakaan tunggal, truk langsung dibawa ke bengkel untuk diperbaiki. Lalu lintas di lokasi sempat mengalami kemacetan panjang. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.